wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya pada siang hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Bapak Agus Riyadi. Beliau adalah CGP Angkatan 8 dari Kota Pekalongan. Terima kasih Bu Hidayah, Ibu Kepala Sekolah kita yang sudah menghadiri acara ini. Demikian juga Bapak dan Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Baik, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara pada siang hari ini yaitu yang pertama adalah pembukaan. Nanti di dalam acara pembukaan ini kita akan mendengarkan sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Nur Hidayah. Kemudian acara berikutnya adalah acara inti yaitu diseminasi budaya positif modul 1.4, lain-lain dan penutup. Baik, untuk acara yang pertama mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Nur Hidayah SPD. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur pada Allah SWT karena berkah rahmat dan ridhonya pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat melaksanakan acara diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak Bapak Agus Riyadi SPD angkat CGP Angkatan 8 Kota Pekalongan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita untuk yang kedua kalinya melaksanakan ini yang diseminasi ya, yang dilaksanakan oleh CGP. Yang pertama kemarin sudah Ibu Tresti dan ini yang kedua yaitu Bapak Agus Riyadi. Mudah-mudahan dengan adanya guru atau CGP di SD kita itu bisa menambah kemajuan maupun perubahan yang ke hal-hal yang positif. Mudah-mudahan beliau berdua dapat menularkan ilmunya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti segala langkah positifnya, terutama pengalamannya dalam mengikuti kegiatan CGP ini. Kemudian di aksi nyata diseminasi budaya positif ini diharapkan nanti betul-betul budaya positif itu bisa tertanam dan membudaya di SD Kandang Panjang 1 ini, baik itu budaya disiplin, kemudian budaya di segala bidang ya. Kemudian budaya positif ini memang tentu tidak sekaligus atau tidak tiba-tiba. Ini memang membutuhkan proses. Proses itu diharapkan panjenengan semua sebagai guru itu bisa memulainya dengan memberikan contoh atau suri tauladan kepada siswa-siswanya agar bisa meniru budaya positif yang dicontohkan oleh panjenengan semua. Mungkin itu sedikit dari saya, mudah-mudahan walaupun sedikit bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur Hidayah SPD yang sudah memberikan sambutan pada siang hari ini. Untuk acara selanjutnya adalah diseminasi budaya positif modul 1.4
yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Agus Riyadi SPD. Kepada Bapak Agus Riyadi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya kepada Ibu Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Selamat pagi, pagi. Yes. Ya semangat Bapak Ibu ya. Ulang ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, yes. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk kegiatan diseminasi budaya positif CDP Angkatan 8 Kota Pekalongan di SDN Kandang Panjang 1. Yang saya hormati Ibu Nur Hidayat selaku Kepala Sekolah Negeri Kandang Panjang 1. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf karyawan SD Negeri Kandang Panjang 1. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga di akhir zaman kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, di sini saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak Ibu bisa hadir di sini dalam kegiatan diseminasi ini. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Kemudian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kegiatan ini mengganggu waktu dan kesibukan Bapak Ibu semuanya. Di sini adalah diseminasi budaya positif, ya, aksi nyata kami sebagai CDP diminta untuk menyebarkan budaya positif itu. Dan sejatinya mohon maaf saya bukan akan menggurui atau bagaimana, ini hanya menyebarkan share atau sharing. Saya banyak belajar dari Bapak Ibu di sini yang hebat-hebat, dan apa yang telah Bapak Ibu lakukan saya tangkap, ambil positifnya, kemudian saya share lagi, kemudian kita akan berkolaborasi ya di SD Negeri Kandang Panjang 1 ini. Mudah-mudahan SD Negeri Kandang Panjang 1 ini menjadi maju ya, untuk depannya menjadi maju. Kita bentuk komunitas di sini, komunitas praktisi ya, supaya SD kita lebih baik dari yang kemarin. Saya akan mencoba memaparkan diseminasi ini. Bapak Ibu semuanya, ya, nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan dari murid pada kurikulum Merdeka ini yaitu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini impian kita waktu keyakinan membuat visi misi ya. Kita mengharapkan murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, tidak mengandalkan orang lain, bernalar kritis, selalu ingin berpikir yang baik, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Bapak Ibu, kalau kita melakukan suatu hal yang baik, melakukan hal yang positif, itu ada 3 motivasi. Ya, misal kita berangkat lebih pagi atau rajin mengerjakan sesuatu, itu ada 3 hal mana yang kita rasakan. Yang pertama,
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya orang yang rajin berangkat pagi, tertib itu punya pikiran agar saya tidak dihukum, jadi harus berangkat pagi agar tidak dimarahi atasan. Itu ada yang berpikiran seperti itu. Yang kedua, ada baik anak-anak maupun guru mengerjakan suatu hal yang baik itu karena hanya ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi supaya diakui oleh orang lain, oh ibu rajin ya, agak rajin ya. Oh, ada yang berpikiran seperti itu. Nah yang terakhir, yang ketiga, ini motivasi yang menurut saya paling baik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi orang yang bertindak baik itu memang dirinya menghargai diri sendiri dan orang lain, tidak terpengaruh oleh hukuman, tidak terpengaruh oleh penghargaan. Jadi memang sudah disadari oleh diri sendiri. Ketika di modul 1.4 itu saya membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu suatu peraturan yang diciptakan oleh kelas, oleh anak-anak itu sendiri. Jadi tata tertib yang biasa kita gunakan, dilarang, misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, tidak boleh terlambat, jangan mencontek, tidak boleh nakal. Itu biasanya berbentuk seperti itu, tapi saya ubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu diciptakan oleh murid sendiri dan akan dilaksanakan oleh satu kelas itu. Next. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja yang seperti biasa yang sudah ada? Nah, kenapa kok kita pakainya keyakinan kelas? Kok sudah ada peraturan pakai keyakinan kelas? Anak-anak itu lebih meyakini apa yang ada di pikiran dan hati mereka. Kalau hasil pemikiran mereka itu tercantum di keyakinan itu, maka insya Allah anak itu akan dengan sendirinya sadar, oh yang saya lakukan itu salah, oh yang saya lakukan itu tidak benar, ini tidak sesuai dengan keyakinan yang telah dibuat tadi di kelas, seperti itu. Nah ini dia, coba kita jawab, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm? Pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor, kenapa kita harus memakai helm? Kira-kira Bapak Ibu punya jawaban apa? Kenapa kita pakai helm ketika menggunakan motor? Untuk apa? Bisa ditilang. Ya, supaya tidak ditilang, ada lebih. Ya, terima kasih berarti untuk keselamatan, ya kan? Melindungi kepala kita apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Kepala kita masih terlindungi, tidak terkena benturan yang keras. Yang kedua, mengapa kita ketika saat pandemi 2019 COVID, ya, kita ada peraturan harus mengenakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Supaya apa kita mengenakan masker dan mencuci tangan? Kira-kira supaya apa Bapak Ibu? Tertular. Ya, supaya tidak menular, supaya kita tidak terkena virus, supaya kita sehat, ya kan? Nah, seperti ini, walaupun kita mengendarai motor, ada polisi, tidak ada polisi, kita selalu mengenakan helm, karena kita sadar bahwa helm itu untuk keselamatan diri kita sendiri. Sama, walaupun tidak ada razia masker, ya, ketika COVID kita dengan sendirinya menggunakan masker karena demi kesehatan kita sendiri. Itu yang dimaksud dengan keyakinan Bapak Ibu. Jadi meyakini bahwa hal positif seperti itu akan dilakukan terus-menerus tanpa adanya suatu yang dilanggar.
Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Walaupun sudah menjadi peraturan, tapi walaupun tidak ada yang mengawasi, kita akan sadar sendiri, yakin bahwa yang saya gunakan itu, yang saya lakukan itu sesuai dengan apa yang sudah diyakini. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas ini? Yaitu ini Bapak Ibu, melihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama siswa. Siswa menulis sendiri, nah kamu ingin kelas ini seperti apa? Nah, maka siswa menulis, tidak boleh membuang sampah, menulis sendiri Bapak Ibu. Jangan mencoret, jangan mencoret-coret tembok, ditulis dengan sesuai sendiri. Jadi setiap siswa mempunyai pemikiran untuk menciptakan budaya positif di kelas itu. Kemudian next. Nah, setelah anak-anak menulis, jangan mencoret-coret meja, jangan mencoret-coret tembok, kita rubah kalimatnya seperti ini. Kembalikan barang ke tempatnya, berarti bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti kita rubah kalimatnya menjadi saling menghormati. Hadir setiap 15 menit sebelum pelajaran dimulai, tertib dan tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan, saling menghormati juga. Banyak anak-anak pemikirannya banyak sekali, kemudian nanti kita kumpulkan, kemudian disaring mana yang sama, mana yang beda. Dilarang membuang sampah sembarangan, berarti tentang bersih. Dilarang mencoret-coret meja dan tembok, berarti rapi. Seperti itu Bapak Ibu, anak-anak disuruh menulis, kemudian kita rubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Nah, kemudian setelah disempurnakan nilai kebajikannya, kita bahas kembali, disetujui apa tidak. Kalau kelas kita mau bersih, setuju. Kalau setuju ditempel ya. Kalau misalnya tidak setuju, dilepas karena tidak setujui. Berarti ini itu adalah kesepakatan antara guru dengan murid di kelas tersebut. Kemudian kalau sudah selesai dalam curah pendapat, maka nanti ini akan dijadikan poster Bapak Ibu. Akan dijadikan poster. Next. Nah ini buatlah poster dari keyakinan kelas 4A misalnya, keyakinan kelas 5B. Nanti anak-anak akan senang kalau di kelasnya ada poster. Oh ini yang saya buat tadi peraturan. Nah kalau sudah terbentuk seperti ini, kelas rapi dan bersih, insya Allah anak-anak dengan sendirinya akan meyakini bahwa kelas itu harus bersih dan rapi. Tidak ada peraturan dilarang buang sampah. Seperti helm tadi, walaupun tidak ada yang mengawasi, nanti dia akan sadar sendiri bahwa kelas itu harus rapi dan bersih. Yang kedua, semua orang perlu bersikap baik dan sopan, datang tepat waktu. Seperti itu nanti dibuatkan kuartal. Next. Nah, selanjutnya materi selanjutnya yaitu Bapak Ibu, bahwa setiap manusia, baik itu anak-anak, orang dewasa, itu memiliki 5 kebutuhan dasar menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Kita semua itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Apa saja? Mari kita saksikan. Nah, mari kita tonton videonya ya. Apa yang dimaksud dengan 5 kebutuhan dasar manusia? Dan bahagia sama satu upaya yang dapat dilakukan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Sama satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia.
ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan, seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanamkan bersama. Hanya dapat menuntut tumbuhan padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntut dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan baik. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menunjukkannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan kekuasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila kebutuhan mereka disediakan? Setelah kita mengetahui kebutuhan utama, sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima, yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan kebiasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini memiliki keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita berada. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah.
adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka belajar. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan atau kebutuhan sebuah pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, mengarahkan teman-teman mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran yang bervariasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi mereka. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Belasan menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang bebas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja dimasukkan kegiatan yang menyenangkan pada kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disukai. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan kekuasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan yang merasa kompeten. Jadi khawatir mengakui pencapaian didengarkan, bisa membuat dampak mereka mampu dan memiliki rasa maka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam dirinya dan tidak merasa dikontrol. Pada murid yang dalam dirinya berusia remaja, seringkali mereka merasa tidak berdiri dari masa kehidupannya sendiri. Karena dulu tak tahu berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar mereka memahami alasan sikap dan tingkah mereka. Bila murid berperilaku berubah tentang aturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan yang mereka lakukan, maka guru harus mencari tahu
Kebutuhan 5 kebutuhan manusia itu sudah memberikan gambaran kepada kita ya, bahwa setiap murid atau orang dewasa pasti punya 5 kebutuhan itu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Jangankan anak-anak kita sebagai orang dewasa itu pasti membutuhkan makan, tempat tinggal, sarjana dan lain-lain. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang. Kalau kasih sayang anak kurang dirasakan dari rumah, maka kita sebagai guru harus melengkapi kebutuhan itu supaya anak-anak bisa lebih nyaman dengan kita di sekolah. Kadang mohon maaf ada anak yang di rumahnya kasih sayangnya masih kurang atau belum terpenuhi karena suatu hal apa, maka kita sebagai guru di sekolah seenggaknya kita melengkapi kebutuhan kasih sayang itu. Nah, yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Anak itu sejatinya ingin bebas, Bapak Ibu. Dalam pembelajaran pun anak itu ingin bebas memilih pembelajaran apa yang diinginkan. Contoh, ada yang memang belajar inginnya dengan bernyanyi-nyanyi. Kalau dengan cara bernyanyi-nyanyi maka pembelajarannya akan sampai. Dengan cara menggambar dan lain-lain, nanti anak diberi kebebasan untuk melakukan pembelajaran. Kita tidak boleh menyamaratakan anak yang satu dengan anak yang lain, karena anak yang satu kemampuannya dan minat bakatnya itu berbeda-beda dengan yang lain. Nah, kebutuhan penguasaan, kebutuhan ini biasanya ingin diakui oleh orang lain bahwa saya itu bisa. Jadi berikan kesempatan kepada anak bahwa anak tersebut mampu menjadi yang dia inginkan. Next, kesenangan, tentu saja kita semua ingin senang. Jangankan anak-anak, orang dewasa juga ingin senang. Kalau kita tidak senang, kita pasti akan merasa sedih. Dan kalau di rumah anak-anak belum mendapatkan kesenangan, maka mari kita sebagai guru berilah kesenangan kepada mereka dalam kegiatan pembelajaran. 5 posisi kontrol untuk menghadapi permasalahan pada murid. Ketika kita mendapatkan murid yang bermasalah, apa yang akan kita lakukan? Apakah menghukum, apa membiarkan saja, atau memanggil? Itu yang akan kita lakukan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ada yang sebagai penghukum, ada yang berperan sebagai membuat rasa bersalah, ada yang bersifat sebagai teman, ada yang bersifat sebagai pemantau, ada yang bersifat kontrolnya sebagai manajer. Nah, kita introspeksi diri, di mana letak kita. Next, mari kita simak video lagi. Apa itu 5 kontrol? Semua diskon 50%. Paling murah di Shopee. Datang dan belanja di semua sisi. Kata saya, kayak mana? Ada lagi? Nyala dikit.
masalah tersebut. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Lewat saya ya Pak. Kapan sih kamu lihat terlambat? Pancen. Malah sekalian menjadi anak. Saya Dasar pengemis. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Oh tak siram kan saya. Sana, Ini ya. kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus saya Bu? Kenapa? Kamu kalau ibu berani-beraninya jawab sudah terlambat masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian biar kapok. Cepat pergi sana ke lapangan basket. Tuh aku tahu ini. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Jadi pindah-pindah Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya boleh ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadi bulan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. ini. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Lebih cak. Kamu bukannya akan kalinya pakai kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah
Salam Bu. Ya sudah, saya masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan Posisi tanggal 6. orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alam saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai saat kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu akan kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat
inilah guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan diri. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, Bapak Ibu, jadi kita bisa lihat sendiri ya, di mana letak posisi kontrol kita menghadapi murid yang bermasalah. Apakah kita sebagai penghukum yang tidak memberi kesempatan murid untuk menyelesaikan masalah, apakah sebagai merasa bersalah? Memang guru merasa murid itu bersalah, oh saya berarti gagal, tapi itu juga berbahaya karena dia akan menyimpan emosinya dalam diri sehingga dia akan menjadi anak yang tidak percaya diri. Kemudian apakah sebagai teman bagus karena bisa ramah dengan teman, tapi anak tersebut akan cenderung hanya pada 1-2 guru saja, kalau yang lain mengabaikan. Yang paling cocok adalah sebagai manajer karena guru bisa menanyakan kenapa bisa terjadi seperti itu, apa alasannya. Kemudian setelah itu digali lagi keyakinan kelas apa yang dilanggar. Kalau sudah, apa yang akan kamu lakukan supaya tidak melakukan hal itu lagi. Nanti anak berpikir sendiri, mencari solusi sendiri apa yang akan dilakukan supaya tidak melakukan pelanggaran lagi. Nah, untuk kita bisa menjadi posisi sebagai manajer, kita punya segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dulu, kesalahannya apa distabilkan. Tidak hanya kamu yang memiliki kesalahan, Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti punya kesalahan, tapi kita harus memvalidasi tindakan yang sudah salah itu. Kamu punya alasan, pasti bisa terlambat. Alasannya apa terlambat? Tadi malam mainan HP, tidurnya malam. Oh, berarti tidurnya malam. Oke. Kemudian keyakinan apa yang dilanggar? Keyakinan disiplin misalnya. Kemudian apa yang akan dilakukan supaya tidak terulang lagi? Ini menggunakan menanyakan keyakinan. Ini segitiganya proses. Nah, guru dengan posisi sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi untuk menghadapi kasus pada muridnya saja. Ya, sampai selesai. Ya, ini pengalaman saya ya waktu itu untuk menerapkan segitiga restitusi. Silakan, barangkali salah mohon dikoreksi. Alhamdulillah. Bukan mic kok. Ini kasus masih ketika ulangan matematika malamnya tidak belajar. Bagus. Terima kasih.
Kalau kan baca Ini kan punya video sendiri nih. Videonya Mbak Nana ini dulu. Ditinggal. Dia itu jabatan ini pakai online. Online. USB. Terang. Jadi Bapak Ibu tadi adalah Ahi, ya, murid saya Ahi. Itu dia ketika ulangan matematika melihat jawaban temannya. Karena melihat jawaban temannya, saya panggil di suatu ruangan yang tertentu, tidak ada orang. Saya tanya kenapa. Nah, karena maunya main HP, tidak belajar, akhirnya tidak bisa mengerjakan soal. Kemudian kira-kira keyakinan kelas apa yang dilanggar oleh Ahi? Kurang 5 menit. Keyakinan kelas jujur. Dia tidak jujur karena mengerjakan tidak hasil sendiri. Kira-kira perbuatan seperti itu baik atau tidak? Tidak. Kemudian akan diulangi lagi enggak? Bagaimana cara mengulanginya? Saya tidak akan main HP sampai malam lagi, akan belajar. Terus ditanya mulai kapan akan melakukan seperti itu? Besok kan? Ya seperti itu. Itu yang saya terapkan segitiga restitusi di murid saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa mengambil apa yang bermanfaat di sini. Yang kurang baik silakan abaikan, yang baik silakan diambil. Hanya itu yang bisa saya sampaikan di diseminasi ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 57 kurang telur.
Matiin Pak Bro. Matiin. Bener. Di closing dulu aja Om. Demikianlah tadi diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Agus Riyadi. Dan untuk selanjutnya adalah penutup, kami mohon Bapak Rohmat untuk menutup kegiatan pada siang hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini setelah kita mengikuti diseminasi oleh Pak Agus, marilah kita bersama-sama tutup dengan doa senantiasa apa yang kita ikuti itu bermanfaat bagi kita semuanya dan kita dapat melaksanakan sebagaimana mestinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habibullah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyullah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Ajib do'ana ya Allah wa taqabbal hajatana hajatan thayyibah. Hajatan fid dunya wal akhirah rahmatika ya alamin. Ij'alna ya Allah min jumlatis salihati was salihin wa hasna raqana bi khairin bi barakati huluna fi majlisina karim. Allahumma sallimna Allahumma firlana Allahumma hdina ala siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin wa hasna raqana ya Allah bi khairin. Rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة وأمتنا النار لوجهك الكريم يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.